Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial. Ada yang tahu apa itu ketimpangan? Ketidakadilan atau ketimpangan sosial. Iya betul. Ketimpangan itu adalah ketidakadilan. Ketika kita ambil misalnya di sebuah timpangan, dia miring sebelah seperti ini. Nah, ketika dia miring sebelah berarti namanya tidak seimbang atau timpang berat. Nah, saya ambil satu contoh seperti kasus. Ada dua orang anak, namanya Sirina dan Sirini. Siapa? Sirina dan Sirini. Sirina dan Sirini. Dua anak ini adalah yang satu umuran, satu yang tinggal di perkotaan, satu lagi yang tinggal di pedesaan. Yang tinggal di perkotaan namanya Sirina, sedangkan yang tinggal di pedesaan namanya Sirini. Nah, Sirina, ia ketika ibunya hamil, ibunya memberikan asupan gizi yang sangat bagus. Sedangkan Sirini hanya makan seadanya. Begitu mereka berdua lahir, Sirina ini disekolahkan di sekolah TK, sedangkan Sirini ini hanyalah menunggu sekolah dasar. Sesudah itu, Sirina melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi sampai dia menjadi seorang akuntan, orang yang lebih profesional, orang yang lebih tinggi pendidikannya. Sedangkan Sirini tamat dia sekolah dasar hanya cukup sampai di situ. Nah, lanjut ceritanya, ketika kita perhatikan, ternyata Sirina sudah menjadi orang yang sukses, sedangkan Sirini hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Maka inilah yang namanya ketimpangan. Nah, inilah namanya ketimpangan. Ketika Sirina dia sudah sukses, apapun yang dia inginkan sudah dia dapatkan. Namun Sirini masih banyak keterbatasan, masih terbatas. Nah, ada beberapa macam jenis-jenis ketimpangan. Yang pertama, Anda harus tahu, ketimpangan yang pertama itu adalah ketimpangan pendapatan. Ketika kita perhatikan, mayoritas pekerjaan orang di Indonesia itu apa? Bertani. Ada yang bertani, Sawit. ada yang bersawit, apa lagi? Kebun. Ada yang berkebun, ada yang nelayan. Jadi profesional manusia itu diatur berdasarkan letak geografis. Diatur berdasarkan letak geografis. Tidak mungkinlah orang yang tinggal di dataran rendah ia menjadi seorang penderes. Tidak mungkin. Tidak mungkinlah orang yang tinggal di dataran tinggi di pegunungan ia lalu menjadi nelayan. Tentu harus disesuaikan dengan letak geografis. Ternyata pendapatan orang yang tinggal di daerah terpencil, orang yang tinggal di daerah terpelosok itu jauh lebih kecil dibandingkan orang yang tinggal di perkotaan. Iya, jauh lebih besar pendapatan orang yang tinggal di kota daripada orang yang tinggal di Desa. Itulah yang pertama adalah ketimpangan pendapatan. Yang kedua, ketimpangan gender. Apa yang tahu gender itu apa? Gender itu adalah, tidak tahu, gender itu adalah jenis kelamin. Gender itu adalah jenis kelamin. Ternyata di zaman dahulu itu pernah terjadi ketimpangan. Di Indonesia pernah terjadi ketimpangan gender. Artinya apa? Terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan itu dipandang lemah. Perempuan itu dipandang tidak bisa apa-apa. Jadi itulah diskriminasi yang terjadi. Sehingga ada satu putusan undang-undang yang menyatakan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi di zaman sekarang perempuan itu bukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan itu bisa bukan cuma menggendong anak, menyusui anak, tetapi dia juga bisa bekerja, bisa layak sama seperti laki-laki. Jadi sekarang sudah ada kesetaraan. Tetapi di zaman dulu ada ketimpangan. Perempuan itu dipandang lemah, perempuan itu dipandang tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketimpangan kesehatan.
Mungkin hanya ada orang-orang yang pandai secara ilmiah, jadi kurang fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir ketimpangannya adalah di bidang pendidikan. Inilah yang dialami Sirina dan Sirini tadi. Karena Sirina pendidikan lebih tinggi, tentu ekonominya itu semakin mantap, penghasilannya semakin bagus. Sedangkan Sirini yang tinggal di perkampungan, yang tinggal di daerah terpencil, yang sekolahnya terbatas, ilmunya terbatas. Inilah yang dialami oleh Sirina dan Sirini. Oke, paham anakku? Ada 4 tadi ketimpangan. Coba sebutkan. Sekarang apa? 1. Ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan. Ini ketimpangan Kesehatan. kesehatan, iya. Ketimpangan kesehatan. Coba yang ini. Ketimpangan apa lagi? Lupa. Pendidikan, Pak. Ada pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan juga gender, jenis. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui ada 4 macam ketimpangan, terus ada 3 macam dampak dari ketimpangan tadi. Ada 3 macam dampak dari ketimpangan. Yang pertama, tunggu sebentar ya. Yang pertama akan meningkatkan angka kemiskinan. Orang yang kaya tentu akan semakin kaya, orang yang miskin tentu akan semakin miskin. Maka antara si kaya dengan si miskin akan ada kesenjangan, akan ada gap yang memisahkan mereka. Akan ada pemisah, jurang pemisah di antara si kaya dengan si miskin. Maka orang yang miskin akan tetap miskin, orang yang kaya akan tetap kaya. Di sini dalam artian kaum kapitalis, kaum yang menguasai ekonomi itu akan semakin kaya. Sedangkan rakyat miskin yang tidak memiliki apapun akan melakukan pemberontakan supaya hidupnya lebih baik lagi. Yang kedua, setelah dia kemiskinan, yang kedua akan ada keterlantaran. Mungkin kita kurang paham apa itu keterlantaran. Tetapi dulu kita pernah mengingat bahwa ketika kita kecil, kita diasuh, dididik oleh orang tua kita. Kita disuapi, diberikan makan, kita diajari berbicara, bersopan santun, kotoran kita dibersihkan. Tetapi sekarang kita perhatikan, orang tua kita banyak yang dititipkan di panti jompo. Tidak mau lagi mengasuh orang tua, dititipkan di panti jompo. Maka ini termasuk salah satu bentuk keterlantaran. Jadi kita yang ekonominya lebih stabil, sedangkan mereka yang terlantar itu akan jauh lebih tertinggal dibandingkan kita yang tidak terlantar. Yang ketiga adalah keterpencilan. Keterpencilan merupakan dampak dari ketimpangan sosial. Orang yang berada dalam bentuk isolasi. Isolasi itu apa? Isolasi ada yang tahu? Tidak, Pak. Ya, isolasi itu adalah pengasingan diri. Zaman COVID-19 kita pernah disuruh untuk melakukan isolasi. Jadi isolasi itu adalah mengasingkan diri. Ternyata di negara Indonesia masih banyak rakyat kita yang berisolasi. Artinya mengasingkan dirinya dari kerumunan. Inilah namanya keterpencilan. Ketika mereka mengadakan isolasi, tentu sumber informasi, komunikasi, segalanya itu akan tertinggal kepada mereka. Kenapa? Karena mereka jauh, tidak terjangkau oleh fasilitas. Maka akan tertinggal. Kita yang di kota akan semakin tetap maju, mereka yang di kampung akan tetap tertinggal. Kecuali mereka mau membuka diri, pindah dari daerah yang terpencil ke kota. Baik, Anda sampai di sini ada yang bertanyakan? Ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada
pembelajaran ini mengucapkan